Wa qala tahaqqaq bi awsafika yumidaka bi awsafika. Tahaqqaq bi dhullika yumiduka bi izzi. Tahaqqaq bi ajzika yumiduka bi qudratik. Tahaqqaq bi dhafika yumiduka bi hawlihi wa quwwatik. Boleh dibaca yamiduka, boleh dibaca yumiduka. Kalau dibaca ya berarti yamuduka. Kalau dibaca yu berarti yumiduka. Tahaqqaq bi awsafi yamuduka bi awsafi. Tahaqqaq bi awsafik, nyatakanlah sifat-sifatmu atau apa itu? Realisasikan, Realisasikan, wujudkan, Dan nyata. nyatakan ya. Sifat-sifatmu, Allah akan yamudduka bi'isi. Allah akan menolongmu, Allah akan menganugerahkanmu dengan sifat-sifatnya. Yamudduka bi'awsafi. Tahaqqaq bidzulli, buktikan, ya, tunjukkan secara nyata sifat kehinaanmu. Allah akan menurunkan, ya, menganugerahkan izzah, kekuatan Allah, sehingga kita menjadi kuat dengan Allah, bukan dengan kita. Tahaqqaq bi'ajzik, tunjukkan akan kelemahanmu. Allah akan mengulurkan kekuasaannya, kemampuannya. Tahaqqaq bidhafika, dan juga tunjukkan kelemahanmu. Allah akan mengulurkan daya dan kekuatannya. Ila waqtis ala dzalik. Jika kita menunjukkan diri kepada Allah akan kefakiran kita, keperluan kita kepada Allah, maka Allah akan turunkan sifat ghina, sifat merasa tidak perlu kepada yang lain, sifat berdiri sendiri, ya, yaitu Allah ghina, itu sifat Allah. Orang-orang yang mempunyai sifat ghina nafs, ya, kecukupan, kekayaan, ketidakperluan pada siapapun, itu adalah anugerah dari sifat Allah. Maka Imam Ibn Athaillah itu punya munajat. Salah satu ungkapannya, ya ajiz, man lidzalili ghairu, kata. Man lidzalili ghairu.
Ya Qadir man lil ajizi ghairuka. Siapa lagi selain engkau untuk menolong orang yang lemah, orang yang hina. Ya Qawi man lil dha'ifi ghairuka. Ya Ghani man lil faqiri ghairuka. Enggak ada lagi orang yang menolong orang fakir. Hikam ini kaitannya dengan hikam yang kemarin itu, ya. Yang sebelumnya kan in aradta wuhudal mawahib alaika sahihil faqra wal faqa ladaika. Yang kena dalil isyarahnya innamas sadaqatu lil fuqara. Pemberian itu untuk orang yang memerlukan. Maka kalau kita menunjukkan perlu kepada Allah, maka Allah akan menganugerahkan. Ya. Anugerah yang disebut mauhibah dan pertolongan itu adalah merupakan anugerah dari Allah, bukan upaya kita. Maka sifat-sifat yang kita miliki, ya tentu sifat-sifat yang menunjukkan asal usul kita, bahwa kita tidak ada. Ya. Kan di sifat 20 itu diajarkan kita untuk memahami tangga pertama itu, untuk mengesahkan, menunggalkan Allah itu dengan sifat 20. Dan sifat yang pertama adalah wujud. Allah wajib ada. Sifat ada itu bagi Allah sifat yang mesti. Kalau tidak ada, mustahil. Bahkan wajib Allah mempunyai sifat yang tidak ada. Itu mustahil. Nah, kalau Allah punya sifat wujud ada, maka kita tidak punya, bukan punya kita sifat ada itu. Adalah pemberian. Maka yang mempunyai sifat, mempunyai kekuatan, yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai daya adalah yang mempunyai sifat ada. Nah, kita sifat itu diberikan oleh Allah, sifat ada itu. Allah yang mengadakan. Sudah barang tentu kita tidak memiliki kekuatan, kekuasaan, kedayaan yang tidak punya. Kalau kita kembali ke asal kita, merasa tidak punya, merasa lemah, merasa tidak kuat, merasa tidak memiliki apa-apa, maka Allah akan menganugerahkan. Karena secara logikanya seperti yang dibangun oleh manhaj Al-Quran, innama as-sadaqatu lil fuqara. Pemberian itu diberikan kepada yang memerlukan. Kalau kita menunjukkan sifat kita, ya, sebetulnya hikam ini cukup satu jumlah aja, tahaqqaq bi awsafik yamudduka bi awsafih. Udah itu. Karena semuanya ini disebut global dulu, baru kemudian di antara sifat yang kita miliki, sifat zalil, sifat hina. Kita kalau punya apa baik, ya, itu rasanya apa? Rasanya kuat gitu ya. Rasanya punya kemampuan, rasanya punya, orang mungkin mau ditaker tuh. Ya. Jangankan
rumahnya dulu berapa duit gua beli kan gitu. Itu kan. Tapi coba ketika bangkrut sampai ke titik nol, baru dia dapat merasakan sifat dia yang asli dari itu. Seperti begini misalnya, ada orang dalam kondisi yang genting gitu, dia menerima cobaan atau menghadapi bahaya yang tidak bisa lari dan nggak ada pertolongan kecuali menyerah. Gitu. Manusia itu dalam kondisi begitu, meskipun ateis, tumbuh dalam fitrahnya itu mencari Tuhan. Gitu. Di situ dia merasa bahwa dia ada yang memiliki di balik alam ini yang maha kuasa. Itu Allah. Itu perasaan Tuhan itu fitrah. Itu. Cuman munculnya kalau orang dalam keadaan udah nggak ada lagi jalan, ya berpikir aja udah buntu. Ya. Katakanlah kita dilingkungin rampok, begal, kuat-kuat udah pada nodong begini semua, baru tumbuh sifat fitrah asal, ya asal sifat manusia lemah, nggak ada daya lagi, yang nggak mampu, udah manda, kita orang sini udah manda beda, waleh, ya udah waleh. Ya udah. Cuman kita munculnya dapatnya menyaksikannya, merasakannya, merealisasikannya sifat-sifat itu selalu dalam keadaan susah, terjepit, jatuh, bangkrut. Baru tuh. Nah, para aulia perasaan itu selalu mengiringi hidupnya. Itu. Makanya dia punya kekuatan Rabbanian, kekuatan Tuhan. Ya. Ketika menghadapi sesuatu, sabarnya tidak lagi diukur oleh logika. Itu kekuatan batin, kekuatan rohani. Karena dia selalu merasakan itu. Dan kalau kita belum habis upaya, habis jalan pikiran kita belum buntu, kalau udah buntu baru. Makanya orang menganggap tawakal itu kalau udah begitu tuh, udah kalau gitu itu tawakal dah. Gitu. Padahal para aulia dan agama menyuruh tawakal itu sudah menjadi karakter dia. Sehingga apapun yang terjadi sudah anti kecewa, anti merana, anti duga, anti sifat-sifat lemahnya itu nggak ada. Karena Allah support terus, ya juga. Ya, Allah support kekuatannya, kekuasaannya, kemampuannya, kedayaannya. Namun pada titik itu orang sufi menyebut fana itu karena dia tidak merasa dia kuat. Dia merasa pertolongan Allah saja. Dan nggak ada ngomong kuat kalau bukan gua mah saking gede gua. Itu nggak ada aku tuh. Makanya lo jangan macem-macem sama gua gitu. Belum tahu gua ya udah banyak dah. Ya, lah gua. Nah ini dia belum sampai kepada terrealisasi sifat asalnya. Makanya tahap binausobi. Kalau kamu udah sampai kepada sampai kepada satu titik kamu merasakan terrealisasinya sifat-sifatmu, baru Allah tolong. Kalau belum, ya nggak ditolong. Kenapa? Karena kalau Allah tolong juga ngakunya dia baik. Emang cerdas itu makmum.
Itu. Nah, ketika mereka sudah sampai kepada realisasinya sifat dia, apa yang muncul dalam dirinya, yang kekuatan-kekuatan itu adalah sifat Allah. Makanya kan Al-Quran juga mengajarkan kalau ada anugerah apa, kesuksesan apa, hadza min fadli rabbi. Ini bahasanya min fadli rabbi, ini indah sekali tuh. Fadl itu apa? Fadl itu pemberian dari yang maha kaya. Kalau kata kita mah, dia mah cuman bangun masjid, jual dekatnya doang gitu. Ya ini orang kaya dulu, petani, saking lebarnya itu sawah, dagangnya aja itu kalau dijual bermiliar-miliar istilahnya. Iya, dia mah dagangnya doang, itu namanya min fadli rabbi. Ini mah baru fadlnya doang. Itu juga kita terjemahinnya karunia. Padahal fadl itu limpahan. Ya. Yang udah gak pakai itu fadl. Ya. Karena anugerah Allah terlalu besar untuk ukuran keperluan kita. Untuk yang kata kita itu udah besar banget. Sampai kita kalau ngomong sama Allah, ya Allah, saya perlu sekarang nih 1 M. Mohon sekarang aja kabulkan, itu tolol ya. Ya kenapa 1 M sekarang? Emang Allah cuma punya 1 M. Ya. Itu saking manusia sempitnya. Karena dia masih merasa punya kekuatan. Kalau orang yang nggak punya kekuatan, ya Allah, Engkau yang tahu apa yang aku perlukan. Itu. Dan itu pentingnya kita itu mendapat imdad. Ya, bantuan, pertolongan, support, sokongan, dukungan dari Allah itu adalah rohani. Karena kita ini, manusia ini adalah illatu wujudil kaun. Kita ini oleh Allah dijadikan sebagai alasan untuk menciptakan alam semesta. Dunia dan akhirat itu Allah ciptakan alasannya karena manusia ini, untuk manusia ini. Nah, maka tujuan penciptaan itu ini untuk ini. Dan manusia ini punya 2 unsur, jasmani dan rohani, atau unsur kauni istilahnya. Dan di dalamnya rohaninya unsur ilahi. Nah, yang yamur duka ini adalah ada unsur ilahi. Ya. Itu karena kita ini jasmani ini maksudnya lemah. Ngomong sabar kayak kita, aduh, udah habis dah kesabaran gue lah. Iya, emang nggak punya, bukan udah habis. Kemarin sabar banget, ya. Bukan sabar banget karena kemarin ada kemaslahatan, keinginan yang diharapkan, yang untuk ila nafsi, ya, untuk dirinya. Orang dapat, diusahain gak dapat juga, kan? Habisnya apa? Karena kagak dapat udah. Faedah manfaatnya kepada dia. Kalau masih ada, timbul lagi. Bulan depan nih bisnis meleduk, tungguin lagi. Iya, enggak meleduk lagi. Taluk dari taluk. Enggak meleduk. Apa-apa. Taluk. Tetapi kalau orang punya imdad dari Allah, enggak ada harapan kepada apa upaya dia, biar udah upayanya selesai juga. Karena itu sebab kenapa kita disuruh apa? Disuruh terus berbuat untuk yatahaqqaq bi awsafi. Sebetulnya ini. Sampai dia merealisasikan kepada dirinya sendiri bahwa dia tidak ada, bahwa dia
Banget Allah bertolak. Maka orang menganggapnya tawakalnya ini di sini nih. Kalau dia punya tawakal dari awal, udah ada imdad dari awal. Coba, tidak ada manusia setangguh para sahabat dalam nyari duit. Nggak pernah mengeluh, nggak pernah merasa salah, nyesel, nggak pernah. Karena dia sudah sampai kepada batas penyaksian dirinya tidak punya apa-apa, tidak ada kekuatan. Kita cerita mendengar para wali itu. Dia hidupnya fuqara ya. Dia dapat rezeki untuk hari ini itu hari ini. Kalau ada tambahan misalnya ada hadiah, ada pemberian, itu juga dia ngambil untuk sekarang doang. Sampai diekspresikan ngambilnya itu cuma 2 jari doang. Ya. Terus kalau 1 jari nggak bisa udah 2 jari. Ya. Ini untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa dia perlunya dikit doang. Walau begini wah namanya aman, gitu serakah. Tidak buat. Oke. Nah mereka kenapa kena ambil semua? Karena saya perlunya hari ini, ya besok simpan. Kenapa? Wong besok Allah masih ada. Nah di sini imdad. Kita mau, waduh ini bisa bulan depan ini sampai ini hidupku sampai bulan depan. Itu tidak ada imdad. Ya, tidak ada imdad. Maka tahaqqaq bi awsafik yamudduka bi awsafik. Seolah gini, ya dah. Kalau memang ente rasa mampu, udah lakukan sampai batas kemampuanmu, ntar nyerah. Ujung-ujungannya sama Allah. Ya. Itu sebab ya Allah ternyata cuman nggak paham-paham besok begitu lagi. Ya. Nah, ini satu hikmah untuk menyatakan bahwa faqah ya, dan mawahib itu adalah bukan sifat yang dia miliki, satu sifat yang berlawanan. Faqah apa tidak mampu, mawahib adalah anugerah. Ini sifat yang berlawanan. Ini sifat kita, ini sifat Allah. Nah sifat-sifat itu yang kuat, yang perkasa itu adalah menunjukkan sifat ada, kita tidak ada. Dan di dalam tauhid itu juga kita dikatakan bahwa kita jaizul wujud wal adam, boleh ada dan boleh tidak ada. Maka kita boleh kuat, boleh lemah, boleh gagal, boleh sukses. Jangan musuh sesuai. Sifat kita ya itu. Boleh iya, boleh enggak. Gitu. Jadi kalau hidup itu selalu putarannya begitu, ya itu kudrahnya. Dan ini giliran gagal nih, dilok besok. Gitu. Baik. Wa qala radhiyallahu anhu wa rubbama rusiqal rusiqal karamata man lam takmul lahul istiqamah. Ini lain ya sebetulnya, ini sifat hikam yang ini nih masuk ke sana tuh. Ini tema baru, ya, tema baru. Boleh jadi seseorang yang belum sempurna istiqomahnya ya direzekikan karomah. Ya. Maka karomah itu bukan sesuatu yang hebat. Kita kan kalau nanya wali itu di otak kita apa karamatnya? Rahmat. Iya. Rahmatnya. Padahal karomah ini yang dimaksud di sini adalah al-amrul khariq, ya, khariqul adah.
kejadian yang keluar daripada hukum kebiasaan, hukum tabiiyah. Itu. Bahkan orang yang bertarik yang dicari ini mau luar biasa. Ya. Makanya orang kalau yang nggak dapat, saya mah manusia biasa. Padahal maksud manusia biasa begini, manusia biasa itu adalah manusia fisik. Dan fisik, semua manusia itu punya fisik, maka semua manusia biasa. Kalau luar biasa itu manusia rohani. Karena hukum rohani ini ya, tidak sama dengan hukum fisik. Maka ini keluar dari hukum fisik, itu maksudnya luar biasa. Ya. Maka orang sufi menyebut rohani ini adalah al-insanul ilahi katanya. Atau martabah ilahiyah. Ya padahal ini juga yang ciptakan Allah, itu hanya ya, sekedar ya terminologi ya. Gitu. Itu untuk menunjukkan bahwa kita perlu kepada Allah, maksudnya begitu. Bukan dia jadi Tuhan. Karena rohani inilah imdad. Maka ada ijad tubuh, ada imdad rohani. Ada khalq tubuh, ada amr rohani. Ada bumi, ada langit, gitu. Makanya Allah habis nyiptain bumi, terus ke langit, ke aras untuk memberi imdad. Ya, meskipun imdad itu juga kepada fisik, tetapi kepada rohani. Karena fisik sudah hidup dengan hukum alam kun, fayakunul kaun. Ya, itu sudah berjalan berdasarkan sunnah Allah. Ya. Namun Allah akan berikan imdad kepada rohaninya. Nah itu luar biasaan. Nah boleh jadi orang yang belum sempurna istiqomahnya tapi mendapat karomat. Ya. Oleh karena itu seorang murid itu tidak boleh untuk bertujuan kepada karomat atau tertipu daya, terpedaya oleh timbulnya karomat yang ada di tangannya. Boleh jadi itu istidraj, boleh jadi itu sesuatu yang mu'awwiqah, yang akan menyesatkan, yang membengkokkan ya, perjalanannya yang lurus. Istiqomah kan lurus, perjalanan yang menuju kepada Allah. Kenapa? Karena karomat yang sebenarnya justru istiqomah. Sehingga mereka mengatakan al-istiqomatu khairun min alfi karomat. Istiqomah itu ada lebih baik daripada 1000 keramat. Ya, 1000 keramat. Kalau keramat pun sebetulnya luar biasaan itu muncul dari rohaninya. Kalau tubuh tidak. Misalnya orang jin, misalnya sampai kekuatannya mengalahkan kuda, misalnya mengalahkan gajah. Seperti di Arab itu orang ada yang pukul badannya kalau motong kerbau, motong sapi itu sendiri dia mah pegang lehernya, potong, dia yang motong sendiri, pegang, potong. Itu paling berapa tahun kekuatan itu? Meskipun dilatih tubuh ini. Tetapi kalau karomah yang tumbuh dari rohani, ya tinggal lihat badannya, ototnya besar, mungkin yang badannya kayak kelingking, tapi punya kekuatan yang tidak dapat dikalahkan. Contoh pimpinan perang Palestina itu dulu, Syekh Yasin. Itu orang Israel takutnya Syekh Yasin itu luar biasa. Kira itu Syekh Yasin itu kuat tinggi, gemuk, ototnya kuat, terus kecil, pendek, lumpuh lagi. Duduk di kursi, ngomongnya juga udah begini, perang, semua perang. Ya. Kiadah itu ruhiyah, kuat itu ruhiyah. Ya, meskipun ototnya gede, begitu gagal langsung penyakit jantung terus. Ya. Yang mimpin hidup kita ini mesti rohani. Itulah pertolongan Tuhan, itulah kehadiran Tuhan dalam diri kita. Kalau enggak,
Semua fana, hancur dan terbatas. Bagaimana khawariqul adah? Nah, orang baru mulai rajin zikir, rajin qiyamul lail, rajin menjauhkan hawa nafsu, terus Allah uji, ya dikasih keluar biasaan. Rapi. Udah jadi saya rambutnya gitu, ya udah jadi buta hijau, udah jadi rambutnya. Nah, maka berubah untuk menunjukkan bahwa itu bukan tujuan. Ya. Kenapa? Karena wal matlub amamak katanya. Yang dicari itu Allah yang ada di depan. Yang lain nggak ada. Adapun pemberian ini innama nahnu fitnatun fala takfur, ini fitnah, ini ujian. Ya. Maka jangan sampai kamu kufur kepada Allah. Kufur ini jangan sampai anugerah itu menghalang Allah. Nah ini karomah. Saya ingin menjelaskan istilah istiqomah. Istiqomah itu sebetulnya identik dengan tarikat. Dulu tidak ada istilah tarikat. Dulu istilahnya istilah yang nasi, yang teksnya dari Al-Quran, dari agama, itu istiqomah. Ya. Istiqomah itu kenapa? Istiqomah itu ja'alal ibadata iqamatan lillah. Ya. Istiqomah itu kan tambahan alim sinta. Iya. Ya. Itu maknanya mana ittihad. Atau boleh tolong talabul al-iqam lillah. Aqim wajhaka lillah. Ya. Tegakkan wajah hatimu ya, kepada Allah. Maka kita mohon agar istiqomah atau menjadikan ibadah itu untuk tujuan Allah. Dan tarikan itu upayanya itu. Nah, maka boleh jadi orang yang perjalanannya kepada Allah belum sempurna, kalau karamat udah datang. Ya. Padahal itu istidraj. Makanya di hikam sebelumnya dan kalau datang apa aja, kalau saya mengumpamakannya, orang yang bertarekat itu jangan pengen apa-apa. Ya. Kalau ada apa-apa, anggap aja nggak ada apa-apa. Jangan apa-apa ya. Ya. Ini mah orang baru zikir 2 tahun udah. Saya udah heran gitu. Ya. Nggak tahu tuh saya ingat baik Allah, jadi nggak tahu bagaimana sih. Nah, Allah yang ngasih pakai kagak tahu. Cuman tunggal Allah yang ngasih, nggak ada orang. Gua heran sama diri gua ini. Ya. Mungkin pernah gua masih keturunan ke-6 kali. Kalau ke-8 udah habis sebenarnya. Itu tidak ada. Dan itu fitnah. Maka untuk kita dapat istiqomah itu iman kita mesti kuat, tauhid kita itu. Tauhid itu adalah satu keyakinan bahwa segala sesuatu itu dari Allah dan hanya dengan bantuan Allah dan kembali ke Allah dan kita melakukannya untuk Allah. Tauhid itu seputar itu. Minallah ilallah billah. Gitu. Itu makna tauhid yang asal sebelum ada definisi ilmu kalam, ilmu filsafat. Makna tauhid yang dipahami dan dipahamkan oleh Nabi kepada para sahabat itu. Dari Allah, untuk Allah, dan dengan Allah. Itu tauhid. Kalau kita baca buku-buku lama, perintah sahih akidah. Kalau di sini pertanyaannya, ini maksudnya Sunni, Syi'i, wala Salafi kan begitu. Ya.
Bukan. Sunni pun yang udah hafal sifat 20, yang masuk ke organisasi Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi dalam mumaras, dalam praktek nyatanya belum tentu ahli sunnah. Maka saya pernah bilang, kayaknya yang ahli sunnah itu sufi. Karena pengamal sufi itu pengamalan. Ya. Dia pengamal kitab Al-Quran dan ittiba kepada Nabi. Torekot itu maknanya ittiba. Nama lain torekot. Sebelum istilah torekot itu ada, namanya itu istiqomah dan ittiba. Sudah. Ittiba kepada Nabi, dia pengen Nabi itu bukan hadir dari dalam mimpi doang, bukan ditiru gerakan fisiknya dalam ibadah. Dia ingin memiliki batinnya, jiwanya, nubuwah. Maka orang sufi mengatakan bahwa manusia yang sempurna, manusia yang tubuhnya ini memang disebut hayawaninya, ya, tetapi rohaninya disebut Muhammadiyah. Ya. Sehingga kami punya guru mengatakan apapun mazhabnya, apapun firqahnya, apapun partainya dan pilihan presidennya, yang penting antakuna Muhammadiyan. Yang penting engkau menjadi Muhammadiyah. Enggak, Muhammadiyah. Artinya jiwanya punya hakikat yang ada di dalam jiwa Nabi. Karena yang ada di dalam jiwa Nabi itu hakikat rohaniah. Hakikat itu indah rohani, pertolongan Tuhan. Kenapa di orang sufi menyebut hakikat Muhammadiyah? Karena yang menjadi ubahnya, yang menjadi modelnya, ya, dan nggak ada lagi. Yang Allah jadikan model itu cuma tunggal, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Sehingga mereka mengatakan begini, nabi-nabi sebelumnya pun apa yang dimiliki kenubuahan dalam tubuhnya itu juz'un Muhammadi. Itu sebagian. Muhammad ini satu jenama, ya, satu merek yang dilekatkan. Karena yang sempurna adalah ini. Nah, dalam logika tauhid, yang sempurna itulah yang asal. Yang sempurna itu yang asal. Karena begini, kalau orang bikin HP, ini saya pernah ucapkan ini. Orang bikin HP yang paling sempurna itu nanti mutakhir. Lihat ini handphone sekarang ini, ya. Apa bahaya ada di sini nih? Kalau dulu, ya, masih terpisah-pisah kan? Ini kapan si penciptanya baru ketemu, ya, satu produk yang lengkap sempurna, akhir apa? Allah juga bikin nabi yang paling sempurna itu atas pengalaman Allah bikin nabi sebelumnya. Kurang kuat, kurang hebat, akhirnya diturunin tidak. Mesti yang awal itu sempurna. Namun untuk mampu beradaptasi, untuk mampu meniru, merealisasikan yang sempurna ini, tubuh manusia ini mesti punya pengalaman yang panjang. Kalau zaman Nabi Adam terus turun sempurna, ampun manusia ngikutinnya. Misalnya handphone dibawa balik lagi ke zaman batu, Tuhan ini begitu berbunyi, Tuhan. Karena manusia belum punya pengalaman yang panjang. Ya. Ketika wujud akan berlaku sunatullah, diturunin mutakhir oleh Allah terakhir. Maka kedatangan Nabi sesuai dengan keperluan manusia. Maka di Al-Quran dikatakan itu baca kisah, karena di situ ada ada pelajaran yang berharga. Gitu. Tetapi penciptanya, ya, tidak nakis sempurna, maka
Menurut logika tauhid berarti ya Nabi itu pertama. Ditambah ada hadis meskipun didoakan. Kuntu nabiyan wa adamu bainal ma'i wati mujadilun bain. Aku sudah jadi nabi, Adam masih jadi air sama tanah. Perwujudan itu kan air sama tanah. Itu belum ada kesempurnaan rohani, itu ada. Karena itu amr, itu madad, ya, itu ilahiyah, robbaniyah. Ya, itu memang ada dalam diri Tuhan. Nah, baru diciptakan wujud ini baru ya. Kenapa agama? Untuk apa agama? Untuk membangun rohani. Karena kalau tubuh ini belum ditiup rohani, belum jadi apa-apa. Gitu. Wa nafa'tu min ruhi. Ditiup baru ya, berfungsi. Kalau tidak, maka kita sama dengan hayawan. Ya. Bahkan bukan Superman, tapi super apa binatang? Animal, super animal. Kalau Superman mah yang udah 4 istrinya baru Superman. Kalau satu mah cemen katanya gitu. Jadi yang super itu adalah rohani, ya bukan fisikal. Maka karomat yang tumbuh di tubuh ini ya itu tidak menunjukkan bahwa dia sudah mapan rohaninya. Bahkan kisah para wali yang udah sempurna rohaninya nggak kepengen itu. Yang nggak kepengen tumbuh dari dia keluar biasaan. Wong dia nggak ada lagi yang dikhawatirkan. Dan kalau itu, wah saya dulu punya penjagaan, kalau ada apa-apa kan begitu. Nah mereka udah dijaga oleh Allah. Gitu. Ya. Maka nggak perlu lagi ditunjuk-tunjukin. Coba orang kalau kayaknya kaya baru, semua disoren itu. Itu. Ibu-ibu juga kalau kayaknya kalungnya 1 kilo di leher, 1 kilo di tangan ini, begini-begini. Ya kalau yang kaya banget, keperluan itu nggak ada yang tidak bisa dipenuhi, maka udah nggak kepengen apa-apa. Rasa ada. Iya. Ngelihat orang itu, ya. Nah seperti begitu. Enggak, para wali itu kalau terjadi juga karomah, dia nanya misalnya nih seorang wali dikasalkan nih, tahu hati yang hadir, itu dia bertanya kepada Allah, ngapain? Kan yang maha tahu. Kau tidak tidur dan terus pengetahuan kamu itu sarmadan abadian terus menerus, ngapain dikasih ke saya, nyampe-nyampein? Oh, ada apa ini? Bahkan aku istidraj. Nah, lu ada apa ya? Lah bukan punya dia sifat itu. Sifat Allah. Ngapain saya? Kita mau kenal ngaku baik. Pikir gua mantap gitu. Begitu gua baca, ya hayu langsung mati orang. Ya. Ini ya, marir. Ya. Dia jahil tuh sebelum marir tuh. Habis bodoh baru sakit jiwanya. Ya. Tidak sehat. Sama orang punya duit, punya pangkat, punya apa baik, wah gitu. Begitu semuanya hilang, baru dia mendapat sifatnya tuh, tahu sifatnya. Itu sebab karomah itu tidak boleh dicari. Tujuan kita melakukan apapun agar istiqomah. Ya, pusatkan untuk istiqomah.
Wa qala radhiyallahu min alamati iqamatil haqqi laka bi syai' iqamatuhu iyyaka fihi ma'a husulin nataij. Merupakan tanda bahwa Allah mendudukkan kamu pada sesuatu. Iqamatil haqqi laka, atau aqamakallahu gitu. Aqamakal haqq, iqamatul haqqi laka bisyai'. Apakah Allah letakkan, Allah dudukkan, Allah takdirkan kamu bos di perniagaan yang beruntung, atau kamu didudukan oleh Allah jadi ustaz? Ya. Iqamatuhu iyyaka bihi, Allah juga meletakkan, mendudukkan di sesuatu itu kepada kamu ma'ahusulin nataij, ya, bersamaan dengan terjadinya mendapatkan natijahnya, hasilnya, ya. Apa nataij itu? Keuntungan. Kita ini orang Islam mesti melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, melakukan ibadah, didudukan oleh Allah di mana aja kalau hasilnya, keuntungannya ada, apa? Agama terpelihara dan perjalanan dan bisnisnya juga lancar, ya. Ini berarti betul-betul engkau berada di bawah kehendak Allah, ya. Kehendak ini artinya yang diridhoi oleh Allah. Kalau jadi guru, jadi ustaz, jadi orang yang ada di tajrid, dan keuntungannya ada, produktivitasnya ada. Nah ini betul-betul Allah lah yang mendudukkan di situ, bukan nafsu. Makanya ada ungkapan begini, kalau yang datang tawaran apapun bukan kehendakmu, itu dari Allah. Nanti kalau kehilangan pemberian itu, tidak menghancurkannya. Kalau memang dia pengen di situ, pengen jadi bisnismen padahal ustaz, pengen jadi ustaz padahal bisnismen, ya, tandanya kalau itu bukan kehendak Allah, di samping tidak ada produktivitasnya, tidak ada keuntungannya, bahkan merusak, bahkan menghancurkan dia. Tanda bahwa ini adalah Allah yang meletakkan di situ, ada natijahnya, ada keuntungannya. Paling tidak kalau pemberian itu ditarik kembali, dia ya, tidak terpengaruh dan tidak memberikan pengaruh apa-apa kepada dia. Ya. Misalnya antum ditawarin jadi bupati, mau baik, atau ditawarin untuk jadi presiden, mau, nggak jadi, ya udah, ya. Tapi kalau pengen, kalau nggak jadi, kan banyak kalau musim kayak kemarin pemilu, yang pada musim pengen jadi anggota parlemen, caleg, ya, udah habis-habisan kagak jadi, penuh tuh dukun. Saya nanya dukun, emang musimnya kapan paling banyak? Kalau musim caleg, katanya, Masya Allah. Itu. Sebelum calon atau sesudah? Paling banyak nanti sesudah. Cuman yang pertama mah
minta doa, yang kedua minta obat gitu. Stres. Itu karena dia didudukan di situ, bukan Allah yang mendudukan. Ya, mungkin sama-sama dah, sama-sama yang Allah yang nafsu duduk di situ. Tapi untuk melihat ini nafsu atau dia lihat natijahnya, agamanya terpelihara enggak, dan kerja yang dia lakukan di situ ada enggak, intajnya, produktivitasnya ada enggak. Kalau itu dia sebab. Kalau ditajrid, apa ditajrid itu di agama, di dakwah, ada enggak hasilnya? Ya. Karena ada orang enggak ada hasilnya. Kecuali hasilnya dibuang di kloset. Ya, berkah. Ya, itu dibuang di kloset itu hasilnya berkah. Kecuali itu hasilnya. Enggak ada nanti intaj. Ya. Itu tanda bahwa itu nafsu. Pengen jadi ustaz juga nafsu. Pengen jadi kiai nafsu. Pengen ngajar nafsu. Maka lihat hasilnya ada atau tidak. Saya sering mendengar guru-guru kami berkata ketika dia duduk di kursi irsyadnya, dia bilang ini kursi lebih panas dari api. Ya, tapi orang rebutan. Tahu kalau kursi parlemen panas apa adem gitu. Gitu. Makanya lihat orang-orang yang menjadi caleg itu, lihat di belakang kursinya tuh. Di dindingnya itu ayat kursi semua tuh, karena pengen kursi. Akhirnya nafsu atau bukan, lihat natijahnya. Kalau Allah yang meletakkan di situ, maka Allah juga yang memberikan natijahnya. Tapi kalau bukan, enggak. Gitu. Satu lagi ya. Man abbara wa qala radhiyallahu anhu, man abbara min bisati ihsanihi asma, apa itu? Asmatatul ihsan. Wa man abbara min bisati ihsanillahi ilaihi lam yasmut idza asaa. Allah. Saya pernah berkata begini. Saya mengutip pendapat Imam Ibn Arabi. Saya suka pendapat beliau. Apa perbedaan seorang aulia itu yang keluar dari mulutnya perkataan-perkataan. Kenapa kita berdakwah itu kudu ngamalin dulu baru berdakwah? Karena kalau kita mengucapkan sesuatu yang belum kita amalkan, maka ketika kita ingin mengamalkan, maka ada dua beban yang akan dipikulkan kepada kita itu. Pertama, beban memang ada bebannya, makanya taklif syariah. Yang kedua, karena sudah bicara sebelum beramal, maka Allah akan beratkan lagi dengan ujian amal itu. Tetapi jika mereka telah membersihkan rohaninya, ya, membersihkan rohaninya, ketika dia berkata, bahkan dia belajar dari perkataannya itu karena inspirasinya, ilhamnya dari Allah, tidak dinisbatkan kepada dia, maka memudahkan dia untuk beramal setelah dia bicara. Itu jalan pintas. Ya, disebut orang yang berusaha membersihkan hati itu sebetulnya mempermudah melaksanakan agama.
Karena ketika Sidi Abu Hasan bertanya kepada gurunya, beliau bertanya, ya Habibi, ma makna hadis ad-dinu yusrun. Dan yasiru wa la tu'assir. Agama itu mudah. Mudahkanlah dan jangan persulit. Lalu Sidi Abdus Salam berkata, dulluhum ala Allah la yadulluhum la tadulluhum ala ghairi. Ya. Terus apa Allah? Artinya didik, ibadah untuk menjadikan Allah sebagai motif dan tujuannya, istiqomah. Dan itulah tarekat sebetulnya, itu tarekat sebetulnya. Ya. Kalau orang sufi membaca ini maknanya bertarekat lah, begitu maknanya. Dan itu makna praktisnya, makna praktisnya. Dan jangan kamu tujukan kepada yang lain, jangan kepada amal, jangan kepada pahala, jangan. Tetapi murnikan dulu apapun pelaksanaan agama lillah. Kenapa? Kenapa bila sudah memiliki imdad, pertolongan Allah tadi, hakikat Muhammadiyah, ya, itu mudah. Karena ada hidayah, bimbingan Allah. Nah, termasuk bicara. Yang paling sederhana begini, kita saling menegur, menasehati, itu kewajiban individu umat Islam. Orang sering bilang begini, gua aja belum bener kan, baru nasihatin orang. Kalau udah bener kan, ya. Makanya ulama ada menulis dakwah fardhi, dakwah jamaah, dakwah individu, dan ada dakwah kolektif. Memang para sahabat dulu, para tabi'in, ada dalam kisah tabi'in, ya. Ada orang yang datang kepada sahabatnya, aku ingin ad'u ila ilallah, ad'u nas ilallah. Aku ingin mengajak orang kepada Allah. Kata kawannya, kalau kamu tidak takut melanggar 3 ayat Al-Quran, maka silahkan. Apa itu ayat Al-Quran itu? Ya. Yaquluna ma la yaf'aluna kabura maqtan indallah. Itu satu. Yang kedua, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Yang ketiga, wala urida illal islah. Ya. Sungguh satu kemurkaan besar bagi Allah kepada orang yang berkata tidak berbuat. Dan yang kedua, apakah engkau perintahkan orang dan engkau melewatkan dirimu sendiri? Ya, ini berkata dia belum mengamalkan. Ketiga, tujuan dakwah itu apa? Kalau Islam memperbaiki, bukan asal dakwah terus ribut, berebut imam, berebut masjid, berebut khotib, berebut. Intinya bukan berebut itu. Ya, berebut berkat. Ya, intinya mah Karena ya. Nah, ini kan bukan islah, ini maslahah. Ya. Nah, kamu nggak takut kerjaan ini, silahkan, nggak jadi itu, waduh, nggak jadi. Nah, kecuali menegur kepada sesama itu wajib. Standarnya begini, kalau yang kita tegur dia berbuat dosa yang beda sama kita, standarnya ini, kita masih wajib negur. Misalnya si A minum, si B judi, nggak boleh lu minum, haram. Gitu. Tapi kalau sama-sama minum nggak boleh, jangan minum loh. Nah, ini baru agama melarang, mengajarkan orang kalau selama beda maksiatnya masih wajib. Karena sebetulnya yang dia jaga bukan orang itu, tetapi dirinya. Kita ini yang menjaga Allah, dan Allah mewakilkan kita satu sama lain untuk menjadi mazhar Allah agar menjaga. Ya. Emang Allah kalau menjaga kita, Allah turun kepada kita.
memberi hidayah, Allah turun kepada kita, memberi rezeki. Tidak melibatkan mazharnya, jelmaannya manusia itu. Datang nih pertolongan dari Allah. Bukan melayang-melayang di langit, bukan tetap. Ya. Maka itu sebab mereka senantiasa murni perbuatannya untuk Allah dan tidak ada tazahum dan tidak ada berdesakan, bermusuhan. Bahkan saya pernah menceritakan kan para wali tiba-tiba maksiat begitu. Lalu muridnya yang nyuruh tobat. Lalu duduk di majelisnya nyambung lagi itu kalam hikmah itu, ya nyambung lagi. Kenapa? Karena dari Allah bukan dari dia. Nah, kalau rohaninya belum bersih, ilmunya banyak, maksiat. Begitu maksiat, lidahnya nggak bisa ngomong udah. Karena nggak ada bantuan dari Allah. Bahkan kalau dia berbicara, dia belum ngamalin, berat. Karena semuanya menjadi pelit pada fisikalnya, tubuhnya. Makanya kan awal-awal dulu nggak dengar atau membaca saya wali, bahkan kafir. Tobat, nyambung lagi. Itu seolah-olah apa ya, itu mah ekstra doang kali. Ya, nyambung lagi. Dan nggak terganggu dengan maksiat yang dilakukannya. Itu yang mereka katakan ini takdir. Kita nggak boleh tuh. Ya, kalau mesti kita kepengen menikmati, mengharapkan, itu bukan semuanya takdir, tapi tidak boleh itu mengatakan takdir. Nah, maka kaitannya dengan ini, man abbara min bisati ihsanihi asmatatul ihsanan. Orang yang membicarakan tentang ilmu hakikat, tentang hakikat kebenaran, tentang tasawuf, tetapi sumbernya adalah dari bisati ihsani. Ya, bisat ini tempat sebetulnya, ihsani perbuatan baiknya. Ya, artinya dari upaya dia mengkaji, belajar, memahami, begitu. Ya, dari amalnya lah katakan. Ya, bisat ini dikatakan amal baiknya bisat ini. Karena bisat itu tempat sujud, tempat ibadat. Berarti dari amal baiknya. Ya. Maka akan dibisukan oleh Allah. Ya. Maka akan dibisukan dia oleh Isa. Isa ini oleh perbuatan buruk dia dan menyalahi syariat dan menyalahi Allah. Orang ngomong kebenaran, begitu dia maksiat, kalau lidahnya udah putus ilhamnya, putus. Ya. Maka susah lagi untuk mentakbir. Malu, nggak pede, disebabkan dia melakukan maksiat. Kenapa? Karena kemarin dia ngomong itu yang dia pandang dirinya. Mantap banget ceramah saya. Udah bener loh. Siap deh gitu. Begitu maksiat, udah nggak bisa ngomong lagi karena dia melihat ihsannya dia, bukan Allah. Tetapi man min bisati ihsanillah. Tetapi yang berbicara dari bisat Allah, dari ilmu-ilmu yang datang dari Allah kepadanya, maka lam yasmut idza asaa, tidak bisu ketika dia melakukan maksiat. Karena maksiat datang dia tidak inginkan, atau yang disebut apa yang terpaksa itu,
Mut'ah, ya, yang disebut mut'ah, darurat, ya, darurat. Seperti misalnya udah nggak makan 7 hari, ada makanan orang diambil, itu kan dalam keadaan terpaksa. Sebenarnya. Ya, bukan direncanakan, dipikirkan, bahkan mengajak orang dan membeli alatnya, menikmati dan yang tidak merasa bersalah, tawa ketiwi, nah itu baru itu maksiat. Nah maka jika ungkapan dia dan memberikan pencerahan, ceramah yang kepada orang lain yang timbul dari besar ihsanillahi ilaihi lam yasmut idza asa'at. Ya, bahkan mereka mengaku bahwa ketika dia bicara itu warid kata dia dari Allah, itu karena saking nggak ngakuknya. Ya. Tapi mungkin oleh para pengakunya bisa aja tuh warid dari Allah nih. Jadi dia hebat bener. Itu juga ideal. Maksudnya penjelasan warid dari Allah itu sebenarnya pernyataan tauhid dari dunia, bukan dia karena selalu cerita itu para wali, maka wah ini warid nih, saya kalau depan orang banyak terus datang warid itu, ya, itu juga fitnah. Itu juga fitnah. Ya sebenarnya semua orang sih, semua orang di bidangnya masing-masing akan ada warid. Siapa yang punya wirid, yang punya kebiasaan itu akan ada warid dari Allah. Ya. Kalau di alam peperangan ya Allah akan ilhamkan dia bagaimana menghindari musuh, mengalahkan musuh, menyelamatkan. Itu kan warid yang datang dari Allah. Karena dia melakukan ya, wirid. Artinya wirid itu upaya untuk yang dia lakukan sebagai profesi dia. Nah kalau profesinya penceramah, kalau penceramahnya itu merasa bahwa itu isi ucapannya itu bisa diiksari dari kepandaiannya, dari kehebatan dia, bukan kehebatan Allah ya, yang diberikan kepadanya. Maka ketika dia melakukan maksiat, keluh lidahnya, udah nggak bisa ngomong lagi karena dia aja sudah menyaksikan dirinya buruk. Kalau kemarin dia merasakannya soleh, tetapi orang yang melihat bahwa semua dari Allah tidak terganggu, ya, sehingga mereka mengatakan asyhudu la yadurruhu dzambun. Orang yang sudah dekat Allah, yang ketika dia melakukan dosa, ya, itu pun menjadi mundur. Artinya kemunduran yang kemudian untuk melompat lebih tinggi. Itu maka kita tidak perlu berpikir bahwa manusia itu bahwa kita ingin bersih, ingin terhindar dari keburukan, ingin tidak. Ya, tidak boleh karena tidak ada yang terhindar dari itu siapa. Namun yang kita fokuskan adalah lakukan segala sesuatu untuk Allah. Dan agar Allah memelihara, menjaga ya, anugerah rahmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Nah, walhamdulillah. Al-Fatihah.